Kemarin ini kita berharap Raja Salman yang persatukan. Ternyata Raja Salman ditelikungi oleh anak kandungnya sendiri, Muhammad bin Salman. Hilang harapan kita. Kita berharap Erdogan yang mempersatukan. Sayang Erdogan bukan orang Arab. Ya. Sementara setidak-tidaknya Erdogan masih memberikan secercah harapan. Nah, wallahu a'lam. Akan seperti apa akhir hayat Erdogan? Apakah dia dibunuh atau bagaimana? Yang jelas dialah kebanggaan kita saat ini. Betul tidak? Tapi saya tidak yakin Erdogan akan berumur panjang. Orang semacam ini paling dikhawatirkan umurnya panjang. Orang semacam ini paling ditargetkan untuk dihabisi dan dibunuh. Apakah dia yang dimaksud menjelang Al-Mahdi keluar akan terbunuh terlebih dahulu seseorang yang berjiwa bersih, berhati mulia, sangat cinta kepada Islam dan membangkitkan izah dan kemuliaan kaum muslimin, dibunuh terlebih dahulu, kematiannya marah orang-orang beriman satu muka bumi dan marahlah malaikat-malaikat yang ada di langit. Setelah kematiannya Al-Mahdi pun dibaiat di depan Ka'bah. Apakah Erdogan orangnya? Allahu a'lam. Saya tidak berani memastikan. Ataukah hadis yang sahih ini yang dimaksud Zakir Naik sekarang? Allahu a'lam. Saya pun tidak berani memastikan. Yang pasti adalah bahwa persatuan Arab tidak akan terjadi kecuali hanya di tangan Imam Al-Mahdi. Saat Arab sudah menyatu, orang-orang beriman di seluruh dunia, apalagi orang-orang beriman Arab itu militannya Pak, nggak ada apa-apanya militansi kita. Orang Arab itu kalau sudah militannya luar biasa. Tapi insya Allah akan ada orang terbaik dari kalangan orang Melayu, orang Jawa, orang Indonesia yang akan bergabung menjadi bala tentara Imam Mahdi nanti. Ya, kita teriakkan dengan iman, Allahu Akbar. Tapi pantaskan diri kita untuk layak dan pantas dipanggil oleh Allah agar menjadi tentara beliau. Karena tentara Imam Mahdi adalah manusia yang paling kuat imannya di akhir zaman. Manusia yang paling sempurna ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang paling sempurna cintanya kepada Islam, dan mereka membuktikan dengan meninggalkan semuanya dan bergabung dengan Imam Mahdi. Saat itu Barat melihat kekuatan umat Islam betul-betul sudah real. Setiap pertempuran umat Islam yang dipimpin oleh Imam Mahdi seluruhnya dimenangkan oleh Imam Mahdi dan para mujahidin. Kemudian Imam Mahdi mengajak pergi ke Khurasan. Semua Khurasan termasuk Iran ditaklukkan oleh Imam Al-Mahdi. Maka Barat melihat inilah yang paling pantas jadikan mitra untuk perang melawan Timur. Maka kata Rasulullah, blok Rum akan mengajak kalian melakukan perjanjian damai. Kalau ada kalimatnya melakukan perjanjian damai, berarti ada keributan yang serius terlebih dahulu antara Islam dengan Barat. Dan inilah dia. Ketika Trump dengan nekat memaksakan diri untuk mengumumkan bahwa Yerusalem adalah ibu kota Israel, dari sini ketegangan antara Islam dengan Barat sudah semakin ada di puncaknya. Sombongnya Amerika, angkuhnya Yahudi, inilah akhir daripada masa-masa jaya mereka. Tak lama lagi insya Allah umat Islam yang militan dari seluruh dunia akan Allah kumpulkan di sana di bawah bendera Imam Al-Mahdi. Lalu akhirnya Israel dihilangkan dari peta dunia. Setelah itu, setelah Israel habis, Al-Mahdi, maaf sebentar ada yang terputus tadi. Ketika Al-Mahdi diajak bergabung oleh Barat, ngapain? Memerangi blok Timur. Lalu kalian, kata Rasulullah, akan memerangi blok Timur, musuh bersama kalian. Rusia, China, India, Iran, dengan semua kekuatan-kekuatan lainnya sebelah timur, yang akar akidah mereka hampir sama. Ini yang menjadi musuh bersama, dan Allah akan menangkan kamu melawan mereka. Nah, setelah kemenangan ini, di A'maq atau di Dabik, kaum salib mengibarkan bendera. Bendera yang sangat besar, naik ke atas bukit, sambil mengibarkan bendera, naik ke atas bukit. Apa katanya? Yahya salib, Yahya salib. Dalam hadis bahasanya begitu ya. Artinya apa? Perang besar ini dimenangkan oleh salib. Perang besar ini dimenangkan oleh salib. Kurang ajar. Dia mengumumkan bahwa kemenangan itu karena kemenangan salib. Maka marahlah beberapa batalion dari pasukan-pasukan utama Imam Mahdi. Lalu terjadilah pertempuran. Pertempuran ini dengan cepat dikalahkan pasukan Rom yang ada. Lalu diculiklah, ditangkap dan ditawan
orang-orang terbaik dari kalangan mereka. Selama jadi tawanan, mereka ternyata tersentuh Islam dan masuk ke dalam Islam. Lalu merekalah yang akhirnya menjadi mata-mata, membongkarkan rahasia-rahasia pasukan salib. Dan merekalah yang dikhawatirkan oleh pasukan salib yang besar ini. Maka mereka datang membawa 80 bendera. Untuk apa? Meminta agar serahkan kembali tawanan-tawanan perang yang kalian tangkap dari pasukan kami. Lalu orang-orang yang sudah masuk Islam dari pasukan kami yang kalian tawan, ternyata ditawan oleh kaum muslimin, tawan ini masuk Islam. Dan setelah masuk Islam, merekalah yang menjadi manusia-manusia terbaik untuk menghancurkan dan memberikan, membocorkan, membeberkan seluruh seluk-beluk kekuatan barat. Dan ini sangat mengkhawatirkan. Sebagaimana mereka juga bisa menginfiltrasi pasukan Romawi kembali. Jadi mereka minta, serahkan pada kami. Kami mau bunuh mereka. Apa kata para mujahidin di bawah pimpin Imam Mahdi? No way. Kami tak akan serahkan saudara kami yang sudah beriman. Maka mereka menantang, jika kamu tidak serahkan, perang antara kita. Disitulah dia bermulanya kisah Malhamah Al-Kubra, Armageddon. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi demikian, dengan singkatnya demikian, ya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awas ya, saya memang cerita perang, tetapi ketahuilah, kualitas manusia yang ada di sana, kata Rasulullah, mereka adalah orang-orang beriman terbaik yang ada di seluruh negara di muka bumi. Mereka berdatangan ke sana. Apakah di antara mereka ada di sini? Iya. Syaratnya, mereka fanatik dengan gaya hidup para sahabat. Ahli Quran. Salat berjamaahnya dia jaga 5 waktu di masjid, nggak mau dia melepaskannya selama-lamanya. Ahli tahajud. Mereka sangat cinta dengan Islam dan membuktikan cinta itu dengan bela Islam setiap ada momen dan kesempatan. Mereka berkorban dengan hartanya, mengorbankan waktunya, bahkan siap mengorbankan darahnya. Mereka nggak banyak ngomong. Sementara akhlak mereka nampak seperti akhlak generasi terbaik dalam Islam. Ini ciri-ciri orangnya. Padahal bibir dan lidahnya senantiasa, kedua telapak tangannya senantiasa menengadah ke langit, minta izin kepada Allah, panggil hamba ke Syam ya Allah. Panggil hamba ke Syam. Gabungkan hamba ya Allah dengan para mujahidin terbaik di Syam. Ketahuilah, zaman ini, fase keempat ini, kata Rasulullah, fa'alaikum bil jihad. Fase keempat ini, saya bacakan hadisnya lengkap, riwayat Imam Ahmad. Awwalu hadzal amri nubuwatun wa rahmah. Urusan ini dimulai dengan kenabian, dan itu adalah rahmat, kata Nabi. Summa yakunu khilafatan wa rahmah. Lalu berlanjut dengan kekhalifahan, dan itu adalah rahmat. Summa yakunu mulkan wa rahmah. Lalu berlanjut dengan kerajaan-kerajaan. Jadi khilafah dengan sistem kerajaan. Ini paling lama tadi ya. Warahmah, itu juga rahmat. Dan di hadis yang riwayat Imam Ahmad dinyatakan sahih oleh Syekh Ahmad Syakir, tidak ada lagi khilafah Islamiyah. Tidak ada lagi kekuasaan Islam di muka bumi. Inilah fase keempat. Tapi pada fase ini masih wujud. Thumma takunu imarah warahmah. Kemudian bermunculanlah imarat-imarat. Kita dengar imarat Kaukasus, imarat Mali, imarat Islamiyah yang ada di Afghanistan. Kita dengar imarat-imarat Islamiyah bermunculan di mana-mana. Tapi tidak ada yang berhasil menguasai dunia. Hanya sebatas teritorial saja. Kayak di Afghanistan, sampai sekarang masih eksis. Kayak di Yaman, sekarang masih eksis. Ya. Tapi tidak mampu berkembang. Tapi itu adalah rahmat. Menunjukkan masih hidupnya ruh iman dan jihad.